Jika di episode sebelumnya, saya mengajak Anda menjelajah Gunung Schilthorn, Gunung Titlis, dan mengeksplorasi Engelberg di kaki Gunung Alpen, kini saya akan mengajak Anda ke kota Luzern. Menuju Luzern, saya kembali menggunakan kereta dari Engelberg. Waktu tempuhnya sekitar 55 menit. Yang saya naiki adalah kereta di gerbong first class. Tetapi baik first class ataupun second class sama-sama bagus. Keretanya bersih, rapi, serta jendela besar menjadi ciri khas kereta di Swiss yang akan memanjakan mata Anda dengan pemandangan Swiss yang selalu memukau. Stasiun Bahnhof Luzern adalah salah satu stasiun tersibuk di Swiss. Stasiun ini hampir terhubung dengan semua kota-kota besar yang ada di Swiss. Selamat datang di Luzern. Kali ini di Luzern saya masih akan mengajak Anda untuk kita jalan-jalan di kota ini dan juga masih akan mengunjungi beberapa lokasi wisata yang tentunya tidak kalah menarik. Luzern adalah ibu kota Kanton Luzern yang terletak di Swiss bagian tengah. Kota berpenduduk lebih dari 81.000 jiwa ini sangat dekat dengan Gunung Pilatus dan Rigi. Pemandangan pegunungan, Danau Luzern, serta Sungai Rus menjadikan Luzern sebagai salah satu destinasi wisata favorit bagi para pelancong. Selama jalan-jalan di Luzern, saya ditemani oleh Rebecca. Rintik hujan menemani perjalanan saya mengelilingi kota ini. Meski begitu, Luzern tetaplah cantik dan menjadi semakin romantis. Luzern adalah kota yang kaya akan sejarah dengan bangunan-bangunan klasik. Salah satunya gereja Jesuit yang megah. Gereja cantik dengan dua menara loncengnya adalah gereja berarsitektur barok pertama yang dibangun di Swiss pada 1666 lalu. Oh, this is very nice. So, Rebecca, maybe you can tell to us the story about this church? This was the very first Baroque church in Switzerland. It was inaugurated 1677, and when they inaugurated it, it was plain white before they added all this nice pink stucco. And the specialty is that the main altar, all the side altar, the pulpit, it is not marble. It looks like marble, but it's all fake. It's stucco. So the inside is wood with plaster and glue around it, made it look like marble in those days. Okay. We call this a hall church with 8 side chapels, and each side chapel dedicated to a saint. The Catholics have many saints. Di depan gereja ini terdapat bangunan ikonik yang menjadi primadona di Luzern, yakni Chapel Bridge atau Kapelbrug. Kapelbrug merupakan jembatan kayu tertua di Eropa yang masih bertahan hingga saat ini. Jembatan ini dibangun pada 1333. Kapelbrug sempat terbakar pada 1993, namun dibangun kembali setahun kemudian. Selama melintasi jembatan sepanjang 205 meter ini, travelers disuguhkan dengan lukisan-lukisan dari abad ke-17 yang tergantung di atap jembatan. Lukisan tersebut menjelaskan tentang sejarah kota Luzern. Rebecca mengajak saya ke satu dari 9 menara yang merupakan bagian dari benteng kota Luzern, yakni Ziturm atau Z-Tower. Di menara ini terdapat jam besar yang dibuat pada tahun 1553 dan berada di puncak Z-Tower. Jam ini pun masih berfungsi dengan sangat baik. Melihat secara langsung jam besar di Z-Tower membuat saya berdecak kagum. Kota tua ini menyimpan cerita sejarah mendalam. Benteng-benteng besar dibangun dulunya untuk menghalau musuh yang akan masuk ke kota ini. Okay, so where are we now? And could you explain about the story about Luzern? We are here on the Muzek Wall, which was the fortification for the town of Lucerne. Lucerne is going back to the 8th century. In these times, Benedictine monks came here, they founded a monastery and started to build up Lucerne. But Lucerne officially was founded 1178 with the construction of this chapel, which you see down there. And then it grew, and we wanted to make sure that no enemies came to town. That's when they built this wall in the 14th century. Unfortunately, nowadays the walls and most towers have been taken down. Luckily, they left this Muzek Wall. That's where we stand. There are 9 towers left.
They have the name according to the purpose. So we are standing in front of the clock tower and we can enjoy this beautiful view over Lucerne. Luzerne sendiri berasal dari kata lucerna yang berarti cahaya. Keindahan kota ini memang laksana memancarkan cahaya. Gedung-gedung tua berusia ratusan tahun masih kokoh berdiri meski berganti-ganti fungsi, mulai dari hotel, restoran, pertokoan hingga kantor, tapi tak kehilangan kegemilangannya. Hello. Hi, I'm Gita. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. So now we're in Fragmonte. Exactly. Yeah. Okay, so what is special about this place? Special about this place is this is like where fun and action happens. One side you can see the rope park where you can climb and have some fun. We have also a small rope park for the small children. There's a nice barbecue spot further down, and then we also have like a toboggan run, which is a lot of fun. Oke. Thank you. Nah, sekarang kita lagi di Fragmonte. Di sini tempatnya bener-bener buat family ya. Jadi kalau buat keluarga di sini kita bisa main outbound, dan bahkan juga tadi katanya di situ ada tempat buat barbecue. Yuk kita lihat-lihat yuk. Selain rope park, Fragmonte juga menawarkan permainan yang seru, salah satunya Dragon Glider. Sebelum naik, saya harus mengenakan peralatan yang menjadi alas saya untuk duduk selama bermain. Oh, sit like this? Yeah, a little bit more backward. Saya dibawa terbang dan berayun dengan cepat melewati pepohonan yang rindang serta mengelilingi rope park yang ada di sini. Thank you. Wow. Sekarang lagi nyobain Dragon Glider di Fragmonte. Kayak gini. Jadi kita kayak terbang. Seru banget. Wow, oke, ini benar-benar berputar terus ya. Wow. Wow, so fun. Wow. Jadi ini kayaknya kira-kira 2 menit lah ya untuk perjalanannya di sini. Seru, ini baru wahana pertama, masih ada beberapa permainan seru lainnya di sini. Kita akan lihat. What should I do? Okay. Just relax. Just Enjoy. Selain Dragon Glider, ada lagi nih permainan yang tak kalah seru lainnya, yakni Toboggan Run. Toboggan Run sama seperti menaiki perosotan, tetapi bedanya memiliki lintasan dari atas hingga ke bawah gunung. Traveler pun menaiki semacam kereta kecil yang dipakai sebagai alas untuk meluncur. Permainan memacu adrenalin ini menjadi incaran para wisatawan, baik orang dewasa maupun anak-anak.
Kini, giliran saya untuk mencoba berseluncur. Toboggan Run memiliki total panjang 1.350 meter dengan lintasan yang berkelok-kelok menuruni lembah. Saya pun disuguhkan pemandangan lembah hijau serta pegunungan Alpen. Luar biasa indah. Bagus banget pemandangannya di sini. Jadi ini lagi naik perosotan gitu. Fragmuntek dan pemandangannya bagus banget. Ini sekitar 5 menit lah untuk meluncur ini. Seru banget. Puas bermain di Fragmuntek, kini saatnya saya menuju ke puncak Pilatus. Kali ini saya menaiki Aerial Cable Car. Selamat datang di Pilatus. Pilatus terletak di ketinggian 2.132 meter di atas permukaan laut. Di puncaknya terdapat restoran panoramik dan hotel Pilatus Home yang telah berusia lebih dari 125 tahun. Wow, this is a very beautiful scenery now. So maybe you can explain about the Pilatus, what the specialty of the Pilatus, what the unique of the Pilatus. The special thing about Mount Pilatus is that it's for many years it has been a very popular excursion mountain in Switzerland. The first thing is the cogwheel train, the steepest cogwheel train in the world. It was built in 1889, and after that 2 hotels came also to the mountain. Yeah, and there are also a lot of other activities you can do, like such as hiking or yeah. Gunung Pilatus sendiri memiliki 3 puncak, yakni Puncak Tom Hilson, Puncak Essel, dan Puncak Oberhof. Pilatus menjadi lokasi idaman para pendaki karena travelers dapat melihat 73 puncak Alpen serta beberapa danau di Swiss. Di balik keindahannya, Pilatus memiliki kisah yang unik. Laura menjelaskan kepada saya jika pada abad pertengahan, masyarakat sekitar gunung meyakini Pilatus merupakan sarang seekor naga. Sehingga gunung ini mendapat julukan Dragon Mountain. Maybe you can share to us the story about the dragon. So how about the dragon? In the Middle Ages, they said that there was a dragon at home at Mount Pilatus, so it was even forbidden to go up the mountain. After that, they discovered that there were no dragons, so they, you could start going up the mountain. There was also a story, also from the Middle Ages, that there was a farmer who found a dragon stone, and he said that there was a dragon flying over him who let the stone fall, and this stone had healing powers. And this stone can still be looked at the museum. Di dalam bangunan di Pilatus juga terdapat permainan interaktif yang cukup seru untuk dicoba. Tak hanya dikenal dengan wisata pendakiannya, Pilatus juga terkenal dengan jalur kereta tercuram di dunia. Namun, kereta tersebut beroperasi hanya pada musim panas dan gugur saja. Kota Lucerne juga terkenal dengan danaunya yang sangat cantik. Cara terbaik untuk menikmati keindahan Danau Lucerne adalah dengan menaiki kapal mengelilingi danau. Danau Lucerne adalah danau terbesar keempat di Swiss. Luasnya mencapai 114 km persegi. Danau ini juga dikenal sebagai Danau 4 Wilayah atau Lake of the Four Canton karena dikelilingi 4 kota.
Selain bus dan kereta, kapal juga menjadi salah satu transportasi utama bagi warga Luzern yang ingin menyeberang dari satu titik ke titik lainnya melewati Danau Luzern ini. Karena kapal ini akan berhenti di titik-titik dermaga yang ada di sekitar wilayah Luzern. Tetapi karena panoramanya begitu cantik sekali sehingga turis pun juga tidak mau ketinggalan untuk bisa menggunakan kapal menikmati panorama yang begitu indah di Danau Luzern. Selama di kapal, travelers akan disuguhkan dengan pemandangan pegunungan, bukit-bukit nan asri, serta air danau yang jernih, membuat kita dapat melihat biota di dasar perairan. Kapal ini memiliki 2 lantai. Lantai bagian atas digunakan untuk duduk bersantai, dan lantai di bawah untuk restoran. Mereka juga menyediakan recorder mini yang berisi penjelasan tentang sejarah Danau Luzern. Saya pun mendengarkan sembari menikmati secangkir coklat hangat untuk menghangatkan tubuh di tengah cuaca yang dingin. Satu lagi lokasi wisata yang tak boleh terlewatkan jika Anda berkunjung ke Luzern, yaitu Glacier Garden. Terletak di samping monumen layan tersohor di Luzern, Glacier Garden adalah museum tempat bagi kita mengenal sejarah bumi ini. Mulai dari gua es hingga batu besar yang terkubur selama zaman es. Saya bertemu dengan Andreas, Direktur Museum Glacier Garden. Thank you. I'm Andreas from the Glacier Garden. Okay, could you tell me a history about this glacier, sir? Yes, 20 years ago here was a glacier, and the glacier was 1 kilometer thick, above our head. And then the glacier melted away, and a lot of melting water worked on the rock and built these so-called glacier potholes. And at that time, Luzern was related to Mount Titlis with the Titlis Glacier. So this was a very important relation at that time. So that's what we do here. We make the Earth history as an experience for our guests. And this is the proof that climate changed heavily during the last 20,000 years. Salah satu bukti sejarah Luzern yang dimiliki di sini adalah Glacier Potholes atau lubang gletser, serta kerang yang membatu yang menunjukkan bahwa 20 juta tahun yang lalu Luzern adalah wilayah pantai subtropis. History is important to realize that the world was changed often, and it will change in the future. But the difference is that the human beings now are heavily responsible for the future. And so the future is connected with the past. Ada beberapa atraksi yang dihadirkan di sini, salah satunya labirin kaca. Labirin ini cukup menyulitkan saya, namun sangat menyenangkan. Nah, sekarang saya sedang berada di labirin dan ini benar-benar sangat tricky sekali dan saya takut banget nabrak sebenarnya sejujurnya, karena kalau kita melihat nih kayak gini nih tuh sama sekali nggak tahu kalau misalnya kita nggak pegang, jadi benar-benar harus hati-hati banget. Cuman di sini jadi sangat fun, khususnya juga buat anak-anak, mereka senang banget untuk masuk ke sini, kemudian untuk bisa mencari jalan keluar dan sambil melihat histori di balik dari cerita di tempat ini. Selain itu juga terdapat Rocky Underworld. Saya masuk ke dalam gua berbatu yang berisi tentang animasi canggih zaman prasejarah hingga saat ini. Saya seperti terhipnotis menyaksikannya. Sangat menakjubkan. Di sini, saya juga dapat naik ke menara kecil di mana travelers dapat melihat landscape kota Luzern serta Gunung Pilatus dari atas museum ini. Andreas menyebut Glacier Garden dibuat semenarik mungkin dengan mengedepankan kecanggihan teknologi agar pengunjung merasa senang dan tak bosan ketika belajar sejarah di sini. Swiss adalah bukti nyata indahnya mahakarya sang pencipta. Selain magisnya keindahan alam, Swiss juga menghadirkan keramahan di setiap sudutnya. Tak ayal,
Swiss selalu menjadi negara impian dan menjadi negara yang dirindukan untuk kembali. Terima kasih Swiss, pesonamu luar biasa indahnya. Metro TV